Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Drama minyak goreng ini yang kita perkirakan sudah selesai ketika kebijakan DMO akhirnya ditetapkan, termasuk juga kebijakan harga eceran tertinggi ditetapkan oleh pemerintah, tapi ternyata justru malah kebijakan tersebut yang digantikan dengan peningkatan pajak ekspor terhadap CPO tersebut. Nah, ini memang masih membuat tanda tanya apakah kebijakan tersebut bisa lebih efektif untuk membuat agar ibu-ibu yang selama ini dalam tanda petik kebingungan mencari minyak goreng ataupun mengeluhkan harga minyak goreng pada akhirnya bisa sedikit mendapat ketenangan di bulan suci Ramadan. Saya Brigita Manohara yang akan membawakan Indonesia Business Forum yang pada edisi kali ini mengangkat tema mengenai DMO sawit dicabut, apakah minyak goreng makin mahal. Nah, untuk mendiskusikan mengenai tema kita pada hari ini, saya sudah bersama dengan seorang narasumber di studio dan dua orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya langsung sapa saja, di sebelah saya sudah ada Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Bapak Gulat Manurung. Pak Gulat, apa kabar? Kabar baik, Nora. Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Tapi sudah nggak mumet kan Pak dengan kebijakan yang tarik cabut gitu ya? Ya, memang harus dites dulu. Dan sudah terhubung bersama kami Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Bapak Oke Nurwan. Pak Oke. Selamat malam. Pak Dirjen, selamat malam. Sudah sehat Pak Dirjen? Insya Allah sehat. Saya kalau lihat senyumnya sih sudah sehat ini dan sudah sedikit tenang lah, walaupun mumet karena harga pangan dan harga beberapa bahan pokok ini mengalami kenaikan gara-gara Ramadan. Tapi bukan gara-gara Ramadan ya. Bukan hanya gara-gara Ramadan, momentumnya aja dengan Ramadan. Dan juga sudah bergabung bersama kita Mas Derajat Wibowo, ekonom senior Indef. Mas Derajat, apa kabar? Alhamdulillah, kita baik. Puasa lancar? Tahu singkatan DMO nggak? Apa tuh Mas DMO? Dibikin mumet, oi. Itu Pak Oke yang dibikin mumet, oi. Tapi sebelum saya ke narasumber yang bergabung melalui video conference, saya ke Pak Gulat terlebih dahulu. Pak Gulat, ini dari asosiasi tentu ya deg-degser ya, karena kebijakannya berganti-ganti. Bahkan belum dalam durasi semester 6 bulan sudah ada kebijakan yang ditetapkan kemudian dicabut lagi. Kalau menurut Pak Gulat sendiri. Baik. Jadi kalau kami melihat petani sawit ya, sejak demo itu diluncurkan kan sudah membuat harga TBS jatuh. Itu tanggal 27 Januari. Nah, semua orang tahu. Ini adalah efek daripada tidak disangkanya peraturan demo itu ditetapkan. Karena tidak ada persiapan yang matang, artinya tidak ada sosialisasi. Nah, setelah itu berubah lagi dan berubah lagi. Semuanya itu sangat merugikan kami petani sawit. Gitu. Jadi stabilitas yang diharapkan justru membuat pasar merespon negatif gitu. Ya. Tapi kalau kita melihat ini kan sebenarnya kebijakan untuk membuat agar tidak kemudian diekspor keluar karena harganya lagi bagus. Jadi begini, sejak awal kan kami dari Apkasindo udah cukup bagus memberikan urutan apa yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan langkanya minyak goreng ini. Kita nggak dapat memungkirin minyak goreng itu udah kebutuhan dunia, bukan kebutuhan Indonesia. 24 jam itu manusia itu berkecimpung dengan sawit, dengan minyak nabati. Nah, ketika kita masuk kepada lini pasar, tentu semua akan merespon ya. Tujuan DMO dan DPO pada dasarnya itu bagus, sangat bagus ya. Sebagai rasa nasionalis, Indonesia sebagai produsen CPO terbesar di dunia harus mengamankan persediaan dalam negeri. Teman-teman dari korporasi, daripada produsen CPO itu sudah berjibaku memenuhi permintaan daripada Menteri Perdagangan. Tetapi faktanya minyak goreng tidak ditemukan di lapangan. Nah, iya, faktanya seperti itu. Nah, itu kalau analisis dari Apkasindo? Ya, sebenarnya kalau analisa kami sederhana ya, sederhana sekali. Ketika dipaksakan untuk menyediakan 20% dari produksinya dengan harga DPO ketika itu 9.300, tentu apa ya, akal mana yang bisa kita gunakan? Harga CPO ketika itu 17.000 bahan mentahnya. Minyak goreng disuruh jual 14.000. Nah, itu sebenarnya yang benturan pertama. Makanya sejak awal kami sudah memberikan saran itu. Pertama itu adalah
subsidi dulu minyak goreng sambil persiapan peraturan demo dan DPO tadi. Kalau langsung di demo DPO kan akan terjadi benturan yang cukup kuat gitu loh. Ini akan membingungkan kami petani sawit dan kami terus terang sangat merugi dengan tidak stabilnya kebijakan ini. Kami sangat mengerti maksud daripada Menteri Perdagangan itu untuk mengamankan stok dalam negeri. Tapi minyak goreng atau sawit tidak sama dengan batu bara. Batu bara itu penggunanya hanya PLN. Sawit itu tidak bisa semua kita menggunakan minyak sawit melalui minyak goreng dan lain-lain. Nah ini yang mungkin perlu kita cermati. Tapi kami tetap mengatakan bahwa pemerintah bermaksud untuk memastikan negara Indonesia produsen CPO terbesar, rakyatnya mendapat bahan baku yang cukup untuk minyak goreng khususnya gitu. Tapi selama ini kalau teman-teman Apkasindo termasuk juga asosiasi lainnya penyedia minyak goreng termasuk juga pengusaha komit kan ya? Sepanjang yang kami tahu, kita terus komunikasi kok dengan teman-teman dari DMSI ya, ada Gimni, Aprobi, dan lain-lain. Kita tetap komunikasi menstabilkan kondisi perminyak gorengan ini. Kami sebagai petani, sebagai sektor hulu, ya berterima kasih kita selalu diajak untuk memikirkan. Meskipun bantalan daripada semua perubahan-perubahan regulasi tadi adalah petani. Bantalannya, beber yang paling berat adalah kami. Makanya saya bilang kebijakan-kebijakan yang ada sekalipun itu tetap merugikan kami sebagai petani, tapi kami melihat petani sawit Indonesia melihat Indonesia. Kenapa kok merugikan? Ya merugikan dong. Kemarin waktu 27 diumumkan sama Mendak, saya lagi di kebun. Paginya saya jual TBS masih 3.800, begitu diumumkan jam 2 siang udah tinggal 2.400. Kemana kami mengadu? Itu baru secul kecil persoalan. Tapi satu hal yang saya bilang, petani sawit itu pahlawan untuk Indonesia ini. Dia tidak manja, nggak cengeng. Sekalipun diobok-obok, dia tetap kuat. Kami membangun kebun nggak minta APBN, nggak minta dibuat jalan aspal seperti yang lain, tidak. Tapi ketika kami sudah pada posisi sulit, ya kami boleh dong bersuara. Ya gitu. Suara kami adalah hentikan ketidakpastian daripada kebijakan supaya stabil. Kalau demo dan DPO tujuannya adalah sifatnya nasionalis, saya pikir bukan sekarang. Tapi next tahun depan mungkin kita persiapkan dulu relnya. Jangan kita beli kereta apinya, relnya nggak ada, hancur seperti kemarin kan. Akhirnya yang terjadi kita disudutkan ya sebagai produsen CPO. Banyak negara lain mentertawai. Saya pikir ya itu bagian pelajaran penting bagi negara ini khususnya bagi pengambil kebijakan gitu. Ya. Mas Derajat, ini kan sebenarnya kita tidak pernah menyangka ya bahwa kita produsen CPO terbesar, tapi ternyata kita justru kebingungan mengatur soal CPO. Nah, kalau dari analisis Mas Derajat, bottleneck-nya sebenarnya di mana sih Mas Derajat? Karena komitmen dan tujuan dari kebijakan yang dibuat oleh kementerian, oleh pemerintah secara umum, ini kan untuk rakyat sebenarnya. Ya, saya rasa niatnya sama-sama baiknya ya, baik kementerian maupun teman-teman dari petani maupun teman-teman dari industri ya. Tapi memang persis seperti yang dikatakan Pak Gulat, itu concern saya itu adalah kebijakan itu kita harus matang dulu sebelum diluncurkan ya. Dihitung dulu efeknya ke semua stakeholders ya. Kita semua tahu kalau ada supply, ada demand. Kalau mau mengamankan konsumen, bagaimana dengan pengamanan produsen, mau mengamankan produsen, bagaimana dengan pengamanan konsumen. Nah, itu harus dipikirkan secara komprehensif, baru kemudian kita luncurkan. Nah, sangat tepat sekali sebenarnya poin pertama saya tadinya adalah persis seperti yang katakan Pak Gulat, ya, konsistensi kebijakan. Ya, sehingga para pelaku di pasar, baik produsen, konsumen maupun para traders, itu punya kepastian, oke, saya bisa membuat perencanaan 1-2 tahun begini. Tapi kalau kebijakan sebentar-sebentar dirubah, maka susah, kita nggak bisa membuat perencanaan. Perencanaan bisnis kan harus ada agak lebih panjang jangka waktunya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, DMO itu sebenarnya bagus secara konsep ya. Tapi memang batu bara dan sawit ini beda. Kalau batu bara itu konsumsinya ya selain untuk PLN dia dipakai untuk banyak sekali industri. Kalau misalkan ada kelangkaan batu bara, maka listrik akan biarpet. Kalau listrik biarpet itu efeknya panjang sekali ya. Minyak sawit itu memang dipakai untuk semua industri ya. Kita
mau makan es krim ada sawit di situ, mau kosmetik pun kosmetik yang dipakai Brigita itu ada sawitnya itu ya. Jadi banyak sekali yang mengandung sawit tapi tidak semacam hidup mati seperti listrik ya. Jadi DMO untuk batu bara itu memang ada urgensi strategisnya yang cukup krusial. Tidak bisa kita samakan begitu saja. Tapi bukan berarti DMO tidak bisa diterapkan di sawit. Sebenarnya bisa diterapkan. Kalau saya melihat itu kunci permasalahannya sebenarnya bukan di DMO-nya, tapi di HET-nya ya. Di harga eceran tertingginya, ketika gap antara yang ditetapkan pemerintah dengan yang di pasar itu terlalu jauh, maka ya otomatis orang yang punya barang malas untuk melepas di pasar. Itu sudah hukum baku ekonomi gitu. Ketika negara menetapkan harga yang terlalu jauh di bawah dari apa yang kemungkinan terjadi di pasar, maka pemilik barang akan menahan otomatis. Sehingga terjadilah kelangkaan. Jadi DMO ini efeknya lebih banyak ke petani. Karena apa? Karena harga di DMO-nya juga dipatok ya. Kalau di batu bara kan dipatok dan patokannya ini beda jauh dengan harga di ekspor. Nah ini makanya kalau saya ingin menyarankan negara harusnya seperti di zaman Pak Harto dulu itu ada kebijakan harga maksimum, ada kebijakan harga minimum untuk beras. Jadi untuk masyarakat, untuk konsumen itu ada harga tertinggi, untuk produsen ada harga terendah, tapi memang ada konsekuensinya ke stok dan ke budget. Nah ini yang harus kita hitung dengan matang. Kebijakan harga menjadi salah satu solusi yang dapat digunakan agar drama minyak goreng ini bisa segera diakhiri. Tapi bagaimana supaya stok tetap terjaga tadi yang dimention oleh Mas Derajat? Sesaat lagi tetaplah bersama kami.